Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu dalam ibadah bersama, berkarya, berkawan, dan bersimas pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan sepekan yang sudah kita lewati, yang saya yakin bahwa kita sudah menikmati semua berkat dan perlindungan Tuhan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan satu pujian pertolongan-Mu. Sepekan yang kami boleh lewati, pertolongan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Kami berterima kasih untuk semua itu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau malam hari ini masih ada waktu bagi kami untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan, berkarya, berkawan, dan bersimas. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar apapun yang kami buat dalam ibadah kami, Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 249, harap pada tangan yang kekal. Kemenangan Iman nomor 249. Pengharapan kita hanya pada Allah dan hanya pada Kristus, pada Dia yang memberikan kita keselamatan. Harap pada tangan yang kekal. Bersahabat
kebencian. Kami perlu Kau Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membaca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati.
Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, tentunya adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Tema kita malam hari ini adalah hidup karena harapan. Hidup karena harapan. Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca yaitu Pengkhotbah 9 menggambarkan bagaimana pengkhotbah, dalam hal ini kita tahu adalah Salomo, dikatakan dalam ayat yang pertama, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Apa yang diperhatikannya? Dikatakan demikian, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Bapak Ibu, pengkhotbah dalam hal ini dia mengadakan observasi, dia meneliti, dia memperhatikan dengan sangat baik, dan dia mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dia berkata bahwa manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Berbeda dengan apa yang dinyatakan di awal bahwa baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Manusia dibandingkan Allah, Allah mengetahui awal dan akhir segala sesuatu. Tetapi manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Bapak Ibu, kita mungkin bisa memperkirakan apa yang terjadi beberapa waktu ke depan. Oleh karena harapan-harapan kita atau prediksi-prediksi secara umum yang kita sudah dengar dari orang lain. Tetapi sekali lagi disimpulkan oleh pengkhotbah bahwa manusia, saya dan saudara, pada dasarnya kita tidak mengetahui apapun yang akan kita hadapi. Yang kedua, kesimpulan daripada pengkhotbah dalam ayat 2 dia berkata, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban, sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Yang kedua yang disimpulkan oleh pengkhotbah adalah bahwa di dalam hati manusia semuanya, orang yang seperti apapun penuh dengan kejahatan, dan di akhir hidupnya mereka menuju alam orang mati atau manusia pasti mati. Bapak Ibu, kesimpulan pengkhotbah ini adalah kesimpulan yang secara umum kita juga mengerti hari-hari ini. Bahwa sebaik-baiknya manusia menjaga kesehatan dan usaha-usaha kita untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan bagi kita itu kehidupan. Sekali lagi di akhir semuanya kita semua pasti akan mati. Jadi Bapak Ibu, dua kesimpulan yang diambil tadi bahwa manusia tidak tahu apa yang terjadi di hadapannya,
termasuk kapan dia akan meninggal, dan ada kepastian bahwa manusia yang hatinya penuh kejahatan, yang hidup dalam dosa, status berdosa, pada akhirnya akan mati. Bapak Ibu, kalau kita melihat dua kesimpulan ini, seolah-olah hidup menjadi sangat tidak berarti. Untuk apa? Bukankah kita tidak tahu apa-apa tentang hari depan? Kita seolah-olah berada dalam sebuah kondisi yang memang kita tidak bisa kontrol. Kita seperti berjalan begitu saja tanpa ada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang baik. Dan lebih lagi dikatakan tadi, pada waktu manusia dikatakan hatinya penuh dengan kejahatan dosa, lalu mati. Kita tahu Bapak Ibu, orang mati di dalam dosa masuk penghukuman kekal. Tidak ada harapan. Namun di dalam ayat yang keempat, pengkhotbah berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tetapi siapa termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu, disinilah kita melihat kebenaran yang saya sampaikan tadi, bahwa kita hidup karena harapan. Dikatakan kalau ada anjing yang hidup, itu jauh lebih baik daripada singa yang mati. Singa melambangkan kekuatan, kehebatan, keunggulan. Tetapi kalau mati, dibandingkan dengan anjing yang masih hidup, dalam konteks orang Israel, orang Yahudi, anjing tidak begitu dihargai. Tetapi kalau masih hidup, menjadi satu analogi bahwa jauh lebih baik karena orang yang hidup mempunyai harapan. Bapak Ibu, mungkin kita bilang, wah saya bukan singa, begitu. Saya dalam satu situasi yang tidak dalam situasi puncak. Mungkin secara kesehatan kita juga menurun, ekonomi kita juga mungkin sedang goyah, kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu sangat menurun. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Orang hidup yang seperti apa yang tadi Bapak Ibu ya, orang benar, orang jahat sekalipun, orang tahir, orang najis, mempersembahkan korban atau tidak, orang yang masih berdosa pun masih ada harapan. Sepanjang dia hidup untuk apa? Pertobatan. Orang yang hidup dalam kejahatan, kalau masih hidup, masih ada harapan untuk kembali kepada Tuhan. Harapan inilah yang seharusnya membuat kita masih bisa bertahan hidup. Bahwa di dalam hidup yang masih Tuhan berikan, masih ada harapan untuk pemulihan, mendapat pengampunan dosa, hidup diubah, keluarga dipulihkan, pekerjaan dapat bangkit kembali, dan usaha kita boleh kembangkan kembali. Hubungan yang rusak, masih ada harapan sepanjang masih kita hidup. Masih ada perbaikan, masih bisa ada permohonan maaf, masih bisa memaafkan, masih bisa ada perbaikan dalam keluarga besar. Karena sekali lagi, siapa termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tetapi kalau sudah mati Bapak Ibu, kita tahu orang berdosa, mati di dalam dosa, masuk penghukuman kekal, tidak ada harapan. Tetapi sepanjang dia masih hidup, keluarga, mungkin kalau itu anak-anak yang bandel luar biasa, seorang ibu masih bisa berdoa. Kalau itu seorang suami yang berjalan di luar kebenaran Tuhan, seorang istri yang setia masih bisa berdoa. Dan kalau seorang suami yang setia, ada istri yang tidak setia, masih bisa berdoa sepanjang masih ada hidup. Jadi Tuhan memberi kepada kita hidup hari ini, sekaligus juga memberi kepada kita kepastian bahwa ada harapan untuk pemulihan, perbaikan, melakukan sesuatu dengan cara yang baru, berubah dalam sikap dan perilaku, dalam cara kita memperlakukan pasangan kita, anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, dan terlebih dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hal basic, hal mendasar apa yang masih engkau punya yang Tuhan beri? Engkau masih hidup, saya masih hidup. Apa artinya? Meskipun hal-hal yang menyangkut fasilitas melengkapi tubuh kita seperti pakaian, keuangan, kesehatan mungkin jauh daripada kita, tapi jangan lupa sepanjang masih hidup, di firman Tuhan berkata hidup itu lebih penting daripada makanan. Artinya di dalam hidup yang masih Tuhan berikan, masih ada harapan bagi kita untuk apa? Berharap kepada Tuhan, berdoa, dan melakukan bagian kita dengan baik.
Kita tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan cara yang sama terus-menerus dan hasilnya adalah hal-hal yang jahat dan gagal, kita harus berhenti, kita mengubah cara kita. Kita perlu sadar bahwa Tuhan menghendaki kita juga bukan untuk bebal, ngotot, melakukan sesuatu dengan cara yang sama yang memang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita ada perubahan hidup. Dan Dia masih beri kesempatan hidup hari ini supaya kita melakukan perubahan-perubahan, dan di akhirnya adalah kita berharap ada jaminan dari Tuhan, Dia membuka jalan bagi kita. Paulus pun pernah berkata dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Di dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya kalau dia hidup, dapat peluang hidup, berarti itu adalah menyaksikan akan Yesus yang di dalam dia. Tapi kalau mati, keuntungan kembali kepada surga mulia. Tetapi dia bilang dalam ayat 22, kalau hidup di dalam dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, menghasilkan sesuatu. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Harapan dia kembali kepada Kristus itu jauh lebih indah. Tetapi ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalau kita masih diberi hidup hari ini, Tuhan memiliki maksud yang istimewa. Kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga. Kalau kita diselamatkan hanya untuk masuk surga, harusnya pada waktu kita percaya, sudah Bapak Ibu, kita mati masuk surga. Tetapi kita masih dapat kesempatan untuk satu jangka waktu yang kita tidak ketahui, yang atas izin Tuhan hidup dipercayakan kepada kita. Bagi Bapak-bapak perkarya tentunya, hari ini adalah hari ayah sedunia. Ya, kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak menjadi ayah, jangan lupa kalau ditanya, kenapa engkau masih diberi hidup? Supaya kita menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik bagi pasangan kita. Dan kalaupun kita pernah gagal, hidup yang masih Tuhan beri, ada peluang menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak kita, suami yang baik untuk pasangan kita, dan peluang hidup ini untuk tujuan-tujuan perubahan-perubahan yang masih dimungkinkan. Dan demikian juga perkawan, kalau engkau masih diberi hidup, jangan lupa hidup yang Tuhan beri adalah hidup untuk satu tujuan, di mana hidup yang masih ada ini kita pakai untuk sekali lagi memuliakan Tuhan, mengurus rumah tanggamu dengan baik, menghormati suamimu, menyayangi anak-anakmu, dan melakukan semua penugasan yang Tuhan percayakan kepadamu dalam kapasitas engkau sebagai penolong yang sepadan bagi pasanganmu. Tuhan yang memberi hidup bagimu, Tuhan pasti memberi kemenangan. Demikian juga Persimas, usia sudah bertambah. Sekali lagi, usia bertambah tetapi tidak berarti iman berkurang. Usia bertambah, semakin teguh di dalam Tuhan. Semakin tua tetapi semakin teguh percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa sepanjang Tuhan masih beri hidup, selalu ada hal-hal baru yang akan Dia berikan kepada kita. Jadi usia tua tidak menghentikan pertumbuhan rohani kita. Satu-satunya berhenti adalah bahwa kita tidak bertambah tinggi, tidak bertambah secara fisik, ya, tidak bertambah tinggi, tetapi secara spiritual tidak bisa menghentikan pertumbuhan rohani kita. Ada saja hal-hal baru yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu di masa usia lanjutmu, dan kiranya usia emas ini, ya, persekutuan usia emas, Persimas ini menjadi tempat di mana engkau semakin mempergunakan waktu yang masih ada dalam doa, bersyafaat bagi pekerjaan Tuhan, bersyafaat bagi anak-anakmu, dan terlebih teladan iman setia sampai akhir kehidupan. Kita yakin kita masih diberi hidup hari ini karena ada harapan. Harapan apa? Untuk pemulihan dan hidup hanya bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk membaca firman bahwa orang yang hidup memiliki harapan yang besar untuk pemulihan, perbaikan, dan tindakan-tindakan yang baru. Terlebih peluang di hadapan kami untuk tetap hidup dan melayani Engkau, berbuah bagi Tuhan, tetapi juga dalam konteks pernikahan, suami menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, menjadi suami yang
menyayangi pasangannya, dan seorang ibu yang terus menghormati suami, mengasihi anak-anaknya, dan bagi Persimas usia sudah bertambah, usia lanjut, tetapi melalui hidup mereka semakin dalam iring Tuhan, setia sampai akhir kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan dan meneguhkan kita dalam mengiringi akan Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita memberi sebagai tanda syukur kita untuk kebaikan Tuhan. Sementara itu kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan Perjanjian Tuhan, 169. Bapa, kami sangat bersyukur pada hari ini dapat memuji-muji Engkau, mendengar firman, dan juga memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami percaya bahwa kasih Tuhan melebihi kasih manusia, dan harapan hidup kami hari ini ada oleh karena Engkau yang mempercayakan hidup bagi kami, dan ajarlah kami untuk menghargai hidup yang masih Engkau beri, agar kami tidak putus asa menghadapi derita, kesusahan kehidupan, bahkan juga hal-hal yang tengah kami harapkan dalam hari-hari ini. Kiranya hati setiap pria, wanita, bahkan juga Persimas melalui ibadah hari ini disegarkan kembali, supaya melewati masa-masa yang sukar ini kami dapat tetap setia kepada Tuhan dan tetap menyaksikan Engkau yang hidup di dalam kami. Jikalau ada di antara anggota persekutuan kaum pria, persekutuan kaum perempuan, dan persekutuan usia emas yang mungkin dalam keadaan sakit, kami berdoa dan bersehati malam ini, biarlah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau jamah, Tuhan memberi kesembuhan. Dan jikalau ada yang putus asa, biarlah di dalam nama-Mu juga ada penghiburan dan kekuatan yang baru.
dan harapan-harapan yang baik yang tengah disampaikan di dalam doa secara pribadi, keluarga, dalam hidup keluarga, biarlah Bapa mendengar dan menjawab mereka. Dan nanti ketika lewat masa-masa ini kami berjumpa lagi, ada banyak pengalaman yang boleh disaksikan dan dibagikan agar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.